Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah rangkuman film drama horor dari Thailand yang dirilis pada tahun 2023, berjudul Home for Rent. Ceritanya tentang sepasang suami istri dan sang anak yang masih kecil memutuskan untuk pindah ke apartemen. Sementara rumah lama mereka disewakan ke seorang pensiunan dokter dan anaknya. พอดีท่านเพิ่งเกษียณจากโรงพยาบาลมานะครับเลยอยากจะหาบ้านเช่า Semenjak kepindahan itu, perilaku sang suami mulai berubah hingga akhirnya sang istri harus melakukan apapun agar bisa melindungi keluarga kecilnya dari cengkraman sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Namun seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan saya ingatkan kembali, kalau konten ini mengandung spoiler, jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Di suatu pagi, setelah menyiapkan sarapan, Ning berusaha membujuk Queen untuk pindah dari rumah ke apartemen milik mereka. แต่บ้านหลังเนี้ยปล่อยเช่าได้เดือนหนึ่งตั้ง 70,000 เลยนะ Karena kondisi keuangan mereka semakin memburuk, Ning jadi berpikir untuk menyewakan rumah itu dan mendapat tambahan dari sana. Sebaliknya, Queen yang merasa rumah itu adalah warisan dari orang tuanya, tak rela jika mereka pergi begitu saja. Apalagi, barang di rumah mereka sudah terlalu banyak dan akan memakan banyak biaya bila mereka memindahkan semua itu. Dia pun malah meminta Ning untuk menjual unit apartemen itu saja daripada mereka yang harus pindah ke sana. Di akhir pembicaraan mereka, Ning kembali membujuk Queen agar setidaknya ia mau menemui calon penyewa rumah mereka dulu. ถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องปล่อยเช่าก็ได้ Dan singkat cerita, seorang makelar sewa rumah bernama Tom datang bersama dua calon penyewa bernama Dr. Nu dan ibunya Dr. Rati. Tanpa disangka, Queen yang dari awal menolak malah setuju jika rumah mereka disewa oleh Rati dan Nu. ดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเอกสารสัญญาเช่ากันเลยไหมฮะ Lalu setelah semua perjanjian ditandatangani, keluarga Queen pun pindah ke apartemen mereka. Sebelum pergi, Ning masih sempat bertemu tetangganya yang bernama Bibi Pon dan meminta agar selalu memberitahu jika suatu saat nanti penyewa rumah mereka melakukan suatu masalah. Saat sudah berada di apartemen, Ning yang ingin berterima kasih ke Queen malah melihat sebuah tato aneh di dada sang suami. Ketika ditanya, Queen hanya mengatakan kalau tato itu dibuat beberapa hari yang lalu saat ia dan bos perusahaan sedang mabuk bersama. ก็เมื่อคืนก่อนที่ไปเข้าสารกับเจ้านายแหละ Keesokan harinya, saat pergi ke rumah untuk mengambil sebuah foto, Ning mulai merasakan kalau ada yang aneh pada Nu. Apalagi setelah ia tak sengaja menjatuhkan barang di gudang, Ning melihat tato yang sama seperti sang suami ada di leher belakang Nu. นี่ค่ะ Karena semakin mencurigakan, Ning memutuskan untuk bertemu dengan Bibi Pon dan menanyakan tentang kelakuan aneh Nu dan ibunya. Bibi Pon mengatakan kalau tetangga barunya itu sama sekali tak mirip dokter dan tak pernah keluar rumah. Ditambah, dia semakin curiga kalau Rati dan Nu adalah penganut ilmu hitam. Karena hampir setiap pukul 4 pagi, Bibi Pon mendengar kalau Rati dan Nu merapalkan mantra yang tak ia ketahui. Dan yang membuat Bibi Pon sedih, anjing kesayangannya juga tiba-tiba mati setelah semalaman melolong tanpa henti. Setelah mendengar pengakuan Bibi Pon, Ning memutuskan untuk mencari tahu nama Dr. Rati di database dokter Thailand. Sayangnya, nama itu sama sekali tak terdaftar atau tak bisa ditemukan.
Lalu saat Queen tiba, Ning sempat memberitahu tentang kejanggalan penyewa rumah mereka. Namun Queen sama sekali tak menganggap serius semua perkataan sang istri. Malamnya, ketika ingin memeriksa handphone miliknya, seluruh pesan yang Bibi Pon kirim malah dihapus begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dan Bibi Pon juga sama sekali tak membalas seluruh pesan yang Ning kirim kepadanya. Keesokan harinya, saat ingin menemui Bibi Pon, Ning tak sengaja bertemu dengan Nu yang mengatakan kalau Bibi Pon kembali ke kampungnya. มาหาป้าพรเหรอคะ แกไม่อยู่ค่ะ เห็นว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัด Yang membuat Ning semakin curiga dengan pengakuan Nu, Bibi Pon adalah warga asli di sana dan tak mempunyai kampung halaman atau keluarga yang bisa dikunjungi. Dan karena tak mengetahui Bibi Pon pergi kemana, Ning akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Ning dibuat semakin terkejut karena ingin mendapat hadiah ulang tahun dari sang ayah sebuah boneka guli. Yang sepengetahuan Ning, boneka itu harusnya tak pernah diproduksi lagi. ป้าให้หนูมาเป็นของขวัญวันเกิด Malamnya, karena kecurigaan Ning pada sang suami yang semakin besar, ia pun diam-diam mengikuti Queen sampai ke rooftop apartemen. Dan di sanalah Ning akhirnya melihat sendiri kalau sang suami sedang melakukan ritual yang sama persis seperti video yang pernah Bibi Pon kirim kepadanya. Lalu saat ingin merekam, Ning mulai diganggu sosok arwah anak kecil, membuatnya bergegas pergi ke kamarnya dan berpura-pura tidur sambil menahan tangis karena ketakutan. Meski tak mengetahui alasan sang suami melakukan ritual aneh itu, namun karena begitu ketakutan, keesokan harinya Ning memutuskan untuk membawa pergi Ing menjauh dari Queen. Hingga saat di tengah ketegangan mereka, Queen tak sengaja menampar Ning hingga membuat sang istri semakin membulatkan tekad untuk menjauh darinya. Ketika dalam perjalanan, Ning mendapat telepon dari sang ibu yang memberitahu kalau Queen sedang mencarinya. Mendengar itu, Ning terpaksa bersembunyi di sebuah hotel sambil mencari tahu lebih banyak tentang sekte yang Queen ikuti. Keesokan harinya, baru saja ditinggal sebentar oleh Ning keluar, Ing tiba-tiba menghilang dari kamar hotel. Ning yang panik langsung mencari sang anak ke apartemen. Sayangnya, Ing tak ada di sana. Namun dari balik kasur sang anak, ia melihat gambar yang sama seperti tato yang Queen buat di dadanya. Takut terjadi apa-apa pada sang anak, Ning bergegas pergi ke rumah yang Rati sewa. Namun sesampainya di sana, ternyata rumah itu juga telah ditinggalkan. Lalu dengan bantuan Tom, Ning meminta agar bisa diantar ke rumah baru yang Rati sewa. Dan di tengah perjalanan, Ning baru menyadari kalau Tom juga adalah salah satu kaki tangan Rati. Dengan perasaan yang amat takut, Ning berusaha melarikan diri dari Tom. Namun sayangnya, belum jauh berlari, Tom memukul Ning menggunakan batu, membuat Ning terjatuh dan tak bisa berbuat apa-apa. Waktu pun mundur ke 11 tahun sebelumnya, yang memperlihatkan Queen yang ternyata sudah mempunyai anak sebelum menikah dengan Ning. Diceritakan kalau mereka hanya hidup berdua, karena Queen dan sang istri sepakat untuk bercerai tepat setelah sang istri melahirkan Ja. ตื่นแล้วพ่อ พ่อง่วง Pagi itu, saat Ja berulang tahun, Queen memberikan hadiah sebuah boneka guli yang sangat Ja inginkan sejak lama. Namun sebelum merayakan ulang tahun, Queen menyuruh Ja untuk mandi terlebih dahulu. Dan dari sinilah petaka itu pun dimulai. Karena tak mengetahui ada yang bermasalah, Ja tak sengaja tersengat listrik dari heater saat mandi. Semenjak kejadian itu, Queen menjadi begitu terpukul dan merasa bersalah sampai rumahnya sama sekali tak terurus. Bahkan saking terpukulnya, satu-satunya yang ia rawat hanyalah boneka guli peninggalan Ja, karena Queen menganggap kalau boneka itu adalah anaknya sendiri.
Dalam kesedihannya itu, Queen akhirnya bertemu dengan Ning, yang pada waktu itu menjadi seorang agen asuransi. Dan dari situlah, mereka pun menjadi semakin dekat, sampai pada akhirnya memutuskan menikah dan Ning melahirkan Ing. Berpindah saat Queen bertemu dengan Rati dan Nu. Saat memeriksa rumah, Rati mengatakan kalau arwah Ja masih berada di sana. Dan Queen yang tak bisa melupakan sang anak, meminta agar Ja bisa dihidupkan kembali. Dan di luar dugaan, Rati malah menyanggupinya. Namun dengan satu syarat, Queen harus mengikuti semua perkataan Rati. เขาไม่อยากจากเธอไปหรอกนะ แต่เขาไม่มีทางเลือก Dimulai dari sanalah Queen memutuskan untuk menjadi bagian dari sekte yang Rati pimpin. Dan demi menghidupkan Ja kembali, mereka membutuhkan tubuh Ing yang akan dijadikan inang untuk arwah Ja. Dan tanpa merasa takut, Ing juga malah menyetujui permintaan sang ayah. ขอบคุณมากนะลูก Berpindah saat Ning pergi meninggalkan Ing yang berada di hotel. Ternyata, Inglah yang diam-diam menghubungi sang ayah hingga akhirnya dia pun dibawa pergi dari sana. Kembali ke malam, saat Queen akan melakukan ritual terakhir. Setelah memberi tanda terakhir di dahi Ing, dia tiba-tiba diserang oleh Bibi Pon yang berada dalam pengaruh Rati. ผมคิดว่าป้า Queen pun akhirnya sadar kalau sebenarnya Rati hanya memanfaatkan dirinya dan Ing saja. Sebenarnya, Rati berniat untuk menghidupkan putrinya yang tewas tenggelam saat umurnya 7 tahun. Dan arwah sang anak selama ini Rati simpan di sebuah boneka kayu. Di luar dugaan, agar bisa mendapat tubuh baru untuk sang anak, Rati, Nu, dan Tom telah mengincar keluarga Queen dari jauh-jauh hari. Dan menyewa rumah itu adalah salah satu cara agar mereka bisa mempengaruhi Queen. Yang membuat Queen semakin sedih, arwah Ja ternyata telah disegel di boneka guli. Dan kini, setelah Queen tak bisa apa-apa lagi, Rati pun mulai melakukan ritual yang sebenarnya. Berpindah ke Ning yang ternyata hanya berpura-pura pingsan. Saat Tom lengah, Ning berhasil bersembunyi lalu menyerang Tom hingga tak bernyawa. Lalu setelah melihat ponsel milik Tom, Ning pun mengetahui kalau Rati dan yang lainnya masih berada di rumah lamanya. Dan tanpa berpikir panjang, dia pun bergegas pergi untuk menyelamatkan sang anak. Singkat cerita, setelah Ning sampai, dengan cepat ia berusaha menyerang Rati sebelum tubuh anaknya diambil alih. Dan demi melepas mantra mengerikan itu, Ning pun menghancurkan boneka kayu tempat anak Rati berada. Sampai pada akhirnya, dia pun berhasil menggagalkan rencana Rati. Sadar rencananya gagal, Rati dan Nu pun menjadi marah. Lalu saat ingin menyerang Ning, mereka berdua malah tertimpa reruntuhan rumah yang jatuh tepat di atas Rati dan Nu. Di akhir cerita, saat di rumah sakit, Ning akhirnya sadar kalau arwah Ja kini berada di tubuh sang anak. Semua itu terjadi karena sebelum menghembuskan nafas terakhir, Queen memutuskan untuk memberi tanda pada boneka guli tempat arwah Ja disegel. Dan karena boneka kayu yang Rati bawa telah dihancurkan, maka arwah Ja lah yang masuk ke dalam tubuh Ing. Dan beberapa minggu kemudian, setelah mereka berdua sembuh, Ning pun akhirnya menerima Ja sebagai anaknya dan merelakan Ing pergi bersama Queen untuk selamanya. Begitulah akhir dari Home for Rent. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie. ผมคิดว่าป้า